Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Safitri, SKP Nurse. Saat ini saya bertugas sebagai perawat di ruang NHCU Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Majono, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi mengenai tata laksana perawatan pasien dengan tumor pituitari postoperasi EETS. Salah satu kasus tumor otak yang banyak ditemui adalah tumor pituitari. Apakah yang dimaksud dengan tumor pituitari? Tumor pituitari merupakan jenis tumor jinak yang tumbuh dan berkembang dari sel pituitari yang mencakup 15-20% dari seluruh jenis tumor otak. Kelenjar pituitari terletak di dasar otak, memiliki fungsi penting yaitu menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon lainnya. Adanya tumor pada kelenjar pituitari dapat mempengaruhi sistem hormonal di seluruh tubuh kita. Tindakan bedah untuk mengangkat tumor ini disebut dengan endoscopic endonasal transmonoidal surgery atau EETS. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan pasien dengan tumor pituitari postoperasi EETS diantaranya: yang pertama, memonitoring adanya gangguan pada sistem saraf. Laporkan kepada petugas kesehatan jika merasakan nyeri kepala, maka akan direncanakan memberian anti nyeri berkolaborasi dengan dokter yang merawat. Hindari meniup dari hidung, batuk, dan bersin dengan keras karena dapat meningkatkan tekanan dalam rongga kepala. Latihan mobilisasi dini dengan duduk di tempat tidur pada hari pertama postoperasi. Laporkan jika terdapat produksi berlebihan dari cairan cerebrospinal yang mengalir pada kateter di hidung. Disarankan untuk membersihkan hidung dengan lembut karena dapat menyebabkan perdarahan jika pembersihan terlalu kasar. Pasca perawatan dari rumah sakit, jika pulang perawatan dengan kateter atau tanpa kateter di hidung, perlu diperhatikan jika ada produksi berlebihan cairan cerebrospinal yang mengalir. Kedua, memonitoring terjadinya diabetes insipidus dan terjadinya SIADH. Diabetes insipidus adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang selalu merasa haus dan sering buang air kecil dalam jumlah banyak. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya manipulasi hormon setelah operasi. Diabetes insipidus merupakan komplikasi yang dapat terjadi setelah operasi, terjadi dalam 24-72 jam setelah dilakukan pembedahan. Dapat terjadi karena penurunan produksi ADH sehingga menyebabkan produksi urin yang berlebih. Produksi ADH yang rendah dapat menyebabkan diabetes insipidus, tetapi jika tinggi akan menyebabkan SIADH dan dapat terjadi pada hari ke-9 pasca bedah. SIADH yaitu kondisi ketika kadar hormon ADH yang tinggi menyebabkan tubuh menahan air. Proses ini mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh yang disebut elektrolit, terutama kadar natrium dalam darah. Perlu diperhatikan untuk memonitor ketat status mental, masukan dan haluaran cairan. Oleh sebab itu, pasien akan dipasang selang urin untuk memonitor haluaran urin dan terpasang infus untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Jika terjadi gangguan elektrolit, maka diperlukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi. Pemeriksaan elektrolit darah akan dilakukan secara berkala sesuai permintaan dokter. Tekanan darah akan dimonitor karena perlu diwaspadai jika tekanan darah tinggi. Edukasi kepada pasien untuk mengenali tanda dan gejala SIADH pada kasus ringan diantaranya nyeri kepala, sulit konsentrasi, kelemahan, dan muntah. Serta tanda dan gejala SIADH pada kasus berat diantaranya gangguan orientasi, kebingungan, kram otot, tidak nafsu makan, kejang, dan koma. Jika terjadi hal tersebut, segera pergi ke rumah sakit. Yang ketiga, memonitoring hipotalamus pituitary adrenal axis. Setelah operasi, resiko berkurangnya produksi hormon kortisol dapat mengancam nyawa, sehingga diperlukan kolaborasi medis dengan pemberian terapi hidrokortison. Hal yang perlu diperhatikan setelah di rumah. Biasanya, pasien akan kembali kontrol ke rumah sakit setelah seminggu. Perlu diperhatikan untuk melakukan monitor input dan output cairan. Hitunglah berapa mililiter air yang kita minum dalam sehari dan perkiraan produksi urin dalam sehari. Lalu, dilakukan penghitungan cairan dalam sehari, yaitu jumlah cairan yang masuk dalam sehari dikurangi jumlah cairan yang keluar dalam sehari. Selain itu, dilakukan penghitungan diuresis, yaitu total jumlah urin dalam sehari dibagi 24, lalu dibagi berat badan pasien. Jika balance cairan yang keluar minus banyak dan diuresis lebih dari 2, maka pasien perlu waspada. Merasa cepat lelah setelah operasi selama 3-4 minggu merupakan hal yang normal. Tingkatkan aktivitas secara perlahan dan istirahatlah ketika merasa lelah.
Tidak perlu khawatir jika sulit bernafas melalui hidung pada awal setelah operasi. Biasanya diperlukan waktu 2-3 minggu untuk proses penyembuhan. Hindari bersin atau batuk selama 2 minggu setelah operasi. Boleh mandi, berendam di bak mandi, dan berkeramas kapan saja setelah operasi. Kembali bekerja setelah 2-3 minggu diperbolehkan. Olahraga jogging setelah 2 minggu dan olahraga rutin lainnya setelah 4 minggu. Melakukan perjalanan dengan pesawat udara diperbolehkan kapan saja. Mengemudi kapan saja diperbolehkan selama tidak mengonsumsi obat nyeri narkotik. Berenang setelah 2 minggu diperbolehkan. Tidak ada batasan untuk melakukan hubungan intim dengan pasangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.